Uh, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus, wa dhannun idh dhahaba mughadiban. Nabi Yunus ketika tinggalkan kaumnya karena marah, kemudian ditelan oleh ikan, masuk ke dalam dasar lautan. Wa nada fil dhulumat. Apa yang dibuat oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Wa nada fil dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir tasbih dalam kesempitan tuh. Tasbih dalam kesusahan. Tasbih dalam keadaan yang dia tak boleh berbuat apa. Ya subhanallah, dalam perut ikan. Macam mana kita nak gambarkan dalam perut ikan ini? Kalau kata akal, dalam perut ikan mau duduk tak boleh. Macam mana berada dalam perut ikan bercampur dengan segala apa yang masuk dalam ikan itu. Ya subhanallah, siapa yang kawal dia dalam perut ikan itu? Dengan bercampur segala masuk dalam mulut ikan itu, masuk ke dalam sekian lama berada dalam perut ikan. Macam mana boleh bertahan? Wa nada fil dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kegelapan, tiga kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan dalam perut ikan. Mengatakan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Ya Yunus bin Matta, engkau susah. Engkau berada dalam perut ikan. Mintalah pada Allah SWT, ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan ini. Bukan itu yang diucapkan. Mengaku dirinya dosa, mengaku dirinya silap, mensabitkan maha sucinya Allah Subhanahu wa taala walaupun dirinya itu masuk dalam perut ikan tidak terjadi kecuali dengan kehendaknya Allah taala. Di sini kita belajar jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan hal yang tidak elok kepada Allah atas musibah yang menimpa kepada kita. Jangan sekali-kali menisbahkan yang tak elok pada Allah. Wallahi sayangnya Allah kepada hamba lebih daripada sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Itu sudah tidak ada keraguan-raguan sama sekali tentang rahmatnya Allah terhadap hambanya. Wa nada fil dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Saya yang zalim, saya yang salah, saya yang buat silap. Adapun Engkau maha suci, Engkau bersih, Engkau maha esa, Engkau maha sempurna. Tak boleh kata, ya Rabb, aku kan Nabi yang Engkau utus. Kenapa Engkau letakkan aku dalam perut ikan sekian lama? Tak boleh Engkau beri rahmat kepada aku sebagai antara aku sebagai Nabi kepada Engkau. Wallahi adab yang paling besar kita belajar daripada para anbiya ini, mereka punya adab pada Allah ketika diuji. Mereka punya pasrah kepada Allah ketika diuji. Mereka lebih menisbahkan Allah yang betul, saya yang salah. Allah yang suci, saya banyak dosa. Allah yang adil, saya yang zalim. Sikap mereka itu kepada Allah begitu. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, kehilangan segala-galanya, kehilangan kerja, semuanya hilang, habis. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit, Engkau maha mengasihi. Dia tak bagi, ya Allah sembuhkanlah saya. Ya Allah berilah kepada saya ini sehat walafiat. Tak, dia aja seperti tahu saya sakit dan Engkau maha pengasih. Dia tidak komplain, tidak merungut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab pada Allah itu yang paling mustahak untuk kita menyikapi kepada Allah bila kita diduga. Khususnya bila kita diduga oleh Allah Subhanahu wa taala, mau hilang kerja, mau hilang orang disayang, mau musibah, mau apa? Pertama kali ingat yang di atas Subhanahu wa taala itu lebih tahu, lebih kasih, lebih maha lembut daripada apapun yang kita inginkan pada saat kita dalam keadaan tersepit.
Kita atau kalau ada orang sakit yang ingin sembuh, karena sembuh itu kebaikan, yang lebih menginginkan kebaikan untuk orang itu adalah Allah. Orang yang susah cari kerja untuk mencari rezeki, yang lebih menginginkan dia dapat rezeki adalah Allah. Cuma dengan caranya, bukan dengan cara kita. Cara dia lebih tepat daripada kita punya cara. Dalam hadis dia katakan, Allah itu menguji hambanya dengan sehat. Karena kalau diuji dengan sakit, dia boleh kufur pada Allah. yakni boleh keluar daripada jalur yang benar. Ada orang diuji dengan sakit. Karena kalau diuji dengan sehat, dia justru buat hal yang tak elok. Ada orang diuji dengan kaya. Kalau diuji dengan miskin, dia boleh jual prinsipnya. Ada orang diuji oleh Allah dengan miskin. Kalau diuji dengan kaya, justru dia akan menyimpang dengan kekayaannya. Wallahi Allah Maha tahu. Ketika menguji kepada hambanya, bentuk ujian tuh ketika diuji, Allah mahu memberikan terbaik walaupun benda itu pahit. Umpama orang itu kalau minum obat kan, kalau obatnya pahit tak mau, saya mau obat yang manis. Di sebalik pahit itu ada sehat. Di sebalik pahit itu ada baik. Walihada Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Itawal fityatu ilal kafi faqalu rabbana, itu Nabi Yunus ketika berdoa tadi, apa yang Allah sikapi? Fastajabna lahu wa najaynahum minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami terima doanya. Doanya apa? Dia minta sehat? Tidak. Dia hanya bagi tahu, saya zalim, engkau yang maha mengasih, engkau maha suci. Dia bagi tahu macam tu. Nabi Ayub, dia tak bagi tahu kepada engkau sehat. Ya Allah, saya sakit. Engkau maha mengasihi. Itu justru puncak orang berdoa dan berharap dengan begitu. Menisbahkan kekurangan kepada diri, menisbahkan kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu pada Nabi Yunus. Pada Nabi Ayub, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ajrahu wa mithlahum ma'ahu wa rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami terima doanya itu Nabi Ayub. Kami angkat kesusahannya, sakit tadi, balik ke rumah dalam keadaan sehat. Kata istrinya terkejut, muka kamu macam suami aku lah, katanya. Padahal memang dia sekelip mata. Keluar daripada rumahnya untuk mandi dalam keadaan penuh dengan sakit. Balik ke rumahnya segar. Siapa kamu ini yang wajahnya mirip dengan suami aku? Kata istrinya. Katanya, kok Ayub? Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Fakashafna ma bihi min durrin, diangkat kesusahannya oleh Allah. Subhanallah. Kan tadi mengatakan, ini massani ad-durr. Saya ini disentuh oleh ad-durr, yakni sakit maksudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakashafna ma bihi min durr. Kami juga angkat dia punya durr juga. Kalimat yang sama digunakan oleh Allah yang digunakan oleh Nabi Ayub. Kemudian fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu. Tadi keluarganya, anak-anaknya, family-nya yang pergi menjauh dikembalikan pula, kumpul balik. Wa mithlahum ma'ahu, semuanya lebih daripada yang sekian lama mereka menjauh, mereka kumpul balik. Rahmatan min indina, rahmat daripada kami, sebab dia sabar, sebab dia merujuk kepada aku. Kemudian wa dzikra lil 'abidin, peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ambil sikap itu Nabi Ayub ketika diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi diduga oleh Allah berada dalam gua. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang digunakan senjata oleh mereka adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian